Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam seri manajemen pemasaran. Kali ini kita akan bahas mengenai riset kontemporer pemasaran. Silahkan mengikuti. Ya, materi untuk riset kontemporer pemasaran kali ini adalah bagaimana mengatur hubungan pelanggan yang menguntungkan. Memahami pasar dan pelanggan. Perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Pemahaman ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membangun beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pelanggan yang lebih besar. Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Konsep inti pemasaran atau konsep inti pasar yaitu mencakup kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Penawaran pasar, produk, jasa, dan pengalaman, nilai dan kepuasan, pertukaran dan hubungan, dan juga pasar. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan. Penawaran pasar. Penawaran pasar adalah kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Kemudian juga ada rabun jauh pemasaran atau marketing miopia. Adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut. Pertukaran dan pasar. Pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan. Sedangkan pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Kalau kita lihat dalam bagian berikut ini, sistem pemasaran modern, ya, elemen-elemennya adalah pemasok, kemudian perusahaan atau pemasar, ya, dan juga ada kompetitor atau pesaing, memasuki perantara pemasaran, kemudian masuk ke pengguna akhir. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Untuk merancang strategi pemasaran yang unggul, mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayani. Perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar dan memilih segmen mana yang akan dituju atau target pemasaran. Berikutnya perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan, sasaran, bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai, sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Kemudian juga ada proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan. Menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Ada 5 orientasi pasar. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar. Ya, yaitu pertama ya, konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Yang kedua adalah konsep produk, menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Berikutnya adalah konsep penjualan. Menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli
produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Berikutnya juga ada konsep pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Yang terakhir adalah konsep pemasaran berwawasan sosial, menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Manajemen hubungan pelanggan, dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Kunci dari hubungan yang langgeng kunci untuk membangun hubungan yang langgeng adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Strategi menciptakan nilai bagi pelanggan. Perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda pula. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan mengenai materi-materi yang lain pada riset kontemporer pemasaran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar.